Kesalahan pagi yang dianggap sepele, tapi diam-diam meningkatkan risiko stroke. Pernahkah Bapak Ibu bangun pagi lalu tubuh terasa aneh? Kepala agak berat, pandangan sedikit berkunang-kunang, tangan terasa kaku, kaki seperti kesemutan, dan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Banyak orang mengira ini wajar karena usia sudah bertambah. Padahal, menurut dokter spesialis otak, pagi hari adalah waktu paling rawan terjadinya stroke, terutama pada usia 50 tahun ke atas. Saya sebagai dokter sering sekali mendengar kalimat ini dari pasien. "Dok, saya pagi itu cuma merasa tidak enak badan, tapi siangnya tiba-tiba tangan saya tidak bisa digerakkan." Inilah yang membuat banyak dokter spesialis saraf sepakat bahwa stroke sering diawali oleh kesalahan kecil di pagi hari, bukan langsung datang tiba-tiba seperti yang banyak orang kira. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah bangun tidur lalu langsung berdiri atau berjalan terburu-buru. Saat tidur malam, tekanan darah kita cenderung turun. Ketika bangun mendadak, pembuluh darah belum siap menyesuaikan diri. Akibatnya, aliran darah ke otak bisa terganggu sesaat. Pada orang muda mungkin hanya pusing ringan, tetapi pada lansia, kondisi ini bisa memicu stroke. Kesalahan kedua yang sering diremehkan adalah tidak minum air putih setelah bangun tidur. Sepanjang malam, tubuh kehilangan cairan lewat napas dan keringat. Tanpa disadari, darah menjadi lebih kental. Darah yang kental ini lebih mudah menggumpal dan menyumbat pembuluh darah otak. Inilah salah satu penyebab stroke yang jarang disadari oleh banyak orang. Banyak lansia justru melakukan kebiasaan yang keliru, yaitu langsung minum kopi atau teh kental di pagi hari sebelum minum air putih. Padahal kafein dapat membuat pembuluh darah menyempit sementara. Jika pembuluh darah sudah kaku karena usia, penyempitan ini bisa menjadi pemicu masalah serius pada otak. Kesalahan berikutnya yang sering dianggap sepele adalah menahan buang air kecil di pagi hari. Saat kandung kemih penuh, tekanan darah bisa ikut meningkat. Tekanan darah yang naik mendadak di pagi hari adalah salah satu pemicu stroke yang sangat sering terjadi, terutama pada orang dengan riwayat darah tinggi. Banyak pasien stroke yang saya tangani berkata, "Dok, saya tidak merasa sakit apa-apa sebelumnya." Padahal jika ditanya lebih dalam, hampir semuanya mengaku sering merasa kesemutan, kepala berat, leher kaku, atau kaki terasa berat saat pagi hari, hanya saja diabaikan karena dianggap biasa. Tubuh sebenarnya selalu memberi tanda sebelum stroke terjadi. Masalahnya, tanda-tanda ini muncul pelan-pelan dan sering di pagi hari, saat kita belum sepenuhnya sadar akan kondisi tubuh. Jika tanda ini terus diabaikan, risikonya akan semakin besar dari hari ke hari. Dokter spesialis otak menyebut kondisi ini sebagai silent warning, yaitu peringatan diam-diam dari tubuh. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai sinyal bahwa pembuluh darah dan otak mulai kelelahan. Jika kebiasaan pagi tidak segera diperbaiki, risiko stroke bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Kabar baiknya, sebagian besar kesalahan pagi ini tidak membutuhkan obat mahal untuk memperbaikinya. Yang dibutuhkan hanyalah perubahan kebiasaan kecil, dilakukan secara perlahan dan konsisten. Di bab berikutnya, saya akan membahas kebiasaan pagi yang sering dianggap sehat, tapi ternyata justru berbahaya jika dilakukan dengan cara yang salah. Bapak Ibu mungkin akan terkejut, tapi berdasarkan pengamatan banyak dokter spesialis otak, lebih dari separuh pasien stroke mengalami serangan di pagi hari, tepatnya antara pukul 5 hingga 9 pagi. Waktu ini disebut sebagai jam rawan stroke. Bukan karena pagi itu berbahaya, tetapi karena kesalahan kebiasaan pagi bertumpuk tanpa disadari selama bertahun-tahun. Fakta mengejutkan pertama adalah ini, banyak orang terkena stroke justru setelah melakukan kebiasaan yang mereka kira sehat. Contohnya, bangun pagi lalu langsung olahraga berat tanpa pemanasan. Jalan cepat mendadak, naik turun tangga, atau senam terlalu keras. Pada usia muda mungkin aman, tapi pada usia 50 tahun ke atas, ini bisa memicu lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba. Dokter saraf menjelaskan, saat pagi hari, pembuluh darah masih kaku karena semalaman beristirahat. Jika dipaksa bekerja keras tanpa transisi, pembuluh darah bisa menyempit mendadak atau bahkan pecah, terutama jika dinding pembuluh darah sudah rapuh akibat usia, kolesterol, atau darah tinggi. Fakta kedua yang jarang diketahui adalah emosi pagi hari sangat berpengaruh terhadap risiko stroke. Banyak lansia bangun pagi dengan pikiran penuh, memikirkan ekonomi, anak, penyakit, atau rasa kesepian. Tanpa disadari, stres ini membuat hormon stres meningkat, jantung berdetak lebih cepat, dan tekanan darah naik secara perlahan namun konsisten. Yang lebih mengejutkan lagi, stroke tidak selalu diawali rasa sakit hebat. Banyak pasien tidak merasa nyeri sama sekali. Yang mereka rasakan hanya tanda ringan seperti mulut terasa aneh, lidah berat, tangan terasa lebih dingin dari biasanya,
atau kaki seperti sulit diajak melangkah. Karena tidak sakit, tanda ini sering diabaikan. Fakta ketiga yang sering membuat dokter prihatin adalah kebiasaan menunda sarapan atau tidak makan sama sekali di pagi hari. Tubuh yang kekurangan energi membuat gula darah turun. Kondisi ini bisa memicu pusing, gemetar, bahkan gangguan aliran darah ke otak. Pada lansia, fluktuasi gula darah pagi hari bisa sangat berbahaya. Banyak orang juga tidak menyadari bahwa dehidrasi ringan di pagi hari sudah cukup untuk meningkatkan kekentalan darah. Tanpa air, darah menjadi lebih kental, alirannya melambat, dan risiko terbentuknya gumpalan meningkat. Inilah sebabnya mengapa dokter selalu menekankan pentingnya minum air putih setelah bangun tidur. Fakta mengejutkan berikutnya adalah kebiasaan langsung mandi air dingin di pagi hari. Air dingin dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah secara mendadak. Pada orang dengan riwayat tekanan darah tinggi atau jantung, perubahan ini bisa menjadi pemicu stroke, terutama jika dilakukan tanpa persiapan tubuh. Dokter spesialis otak juga menemukan pola yang hampir sama pada banyak pasien stroke. Mereka sering mengabaikan sinyal pagi selama berbulan-bulan. Kepala terasa berat tapi tetap dipaksa beraktivitas. Kaki lemah tapi tetap berjalan jauh. Tangan gemetar tapi dianggap hal biasa. Hingga akhirnya tubuh menyerah. Yang membuat suasana semakin tegang adalah kenyataan bahwa stroke sering datang tanpa peringatan keras. Tidak selalu jatuh pingsan. Tidak selalu langsung lumpuh. Kadang hanya satu sisi tubuh terasa berbeda. Dan jika saat itu tidak segera ditangani, kerusakan otak bisa menjadi permanen. Namun Bapak Ibu jangan takut dulu. Fakta mengejutkan terakhir justru membawa harapan. Banyak dokter sepakat bahwa mengubah rutinitas pagi secara sederhana bisa menurunkan risiko stroke secara signifikan, bahkan tanpa obat tambahan. Dan perubahan ini bisa dimulai dari rumah, dari bangun tidur besok pagi. Saya akan membahas langkah-langkah pagi yang benar dan aman, termasuk urutan bangun tidur, minum, bergerak, dan makan yang membantu melindungi otak dan pembuluh darah, khususnya untuk Bapak Ibu usia 50 tahun ke atas. Langkah pagi yang benar untuk melindungi otak dan menurunkan risiko stroke. Setelah mengetahui fakta-fakta yang cukup mengejutkan, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bapak Ibu tidak perlu takut berlebihan. Stroke bukan vonis, dan usia bukan alasan untuk pasrah. Justru di usia 50 tahun ke atas, perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten bisa memberi dampak besar bagi kesehatan otak. Langkah pertama yang sangat dianjurkan dokter spesialis otak adalah bangun tidur secara perlahan. Jangan langsung duduk atau berdiri. Saat bangun, tetaplah berbaring selama 1-2 menit. Gerakan jari tangan, jari kaki, tarik napas pelan melalui hidung, lalu hembuskan perlahan. Ini membantu pembuluh darah menyesuaikan diri secara aman. Setelah itu, duduk di tepi tempat tidur selama 1 menit. Jika terasa pusing, jangan dipaksakan berdiri. Dengarkan tubuh Bapak Ibu. Tubuh selalu jujur memberi sinyal. Cara sederhana ini sering dianggap sepele, tapi sangat efektif mencegah penurunan aliran darah ke otak secara mendadak. Langkah kedua yang sangat penting adalah minum air putih sebelum melakukan apapun. 1 gelas air putih hangat atau suhu ruangan sudah cukup. Air membantu mengencerkan darah yang kental setelah tidur malam. Ini adalah salah satu cara paling murah dan paling ampuh untuk menurunkan risiko stroke. Langkah ketiga, jangan langsung kopi atau teh kental. Jika Bapak Ibu terbiasa minum kopi, pastikan tubuh sudah mendapat air putih terlebih dahulu dan perut tidak kosong. Kopi bukan musuh, tapi waktu dan caranya harus benar agar tidak membebani pembuluh darah. Langkah keempat adalah gerakan ringan, bukan olahraga berat. Cukup berjalan santai di dalam rumah, menggerakkan bahu, leher, dan kaki selama 5-10 menit. Tujuannya bukan berkeringat, tapi membangunkan aliran darah secara bertahap. Ingat, pagi hari bukan waktu untuk memaksa tubuh. Langkah kelima yang sering dilupakan adalah sarapan sederhana tapi bergizi. Tidak perlu banyak. Sepotong buah, telur rebus, atau bubur hangat sudah cukup membantu menjaga gula darah tetap stabil. Otak sangat sensitif terhadap gula darah yang turun mendadak, terutama di pagi hari. Selain fisik, dokter spesialis otak juga menekankan pentingnya menenangkan pikiran di pagi hari. Jangan langsung memikirkan masalah berat. Jangan langsung melihat berita yang membuat emosi naik. Pagi hari seharusnya menjadi waktu paling tenang bagi otak. Bapak Ibu perlu tahu satu hal penting. Stroke tidak selalu bisa dicegah 100%, tapi risikonya bisa diturunkan secara signifikan. Banyak pasien yang berhasil hidup aktif hingga usia lanjut hanya karena mereka disiplin menjaga rutinitas pagi. Sebagai penutup,
Saya ingin Bapak Ibu ingat satu kalimat sederhana. Tangan menunjuk kanan rawat pagi Anda, maka otak Anda akan lebih terlindungi. Tidak perlu perubahan besar. Cukup langkah kecil yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesadaran. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang tua, saudara, atau teman seusia Bapak Ibu. Karena bisa jadi, informasi sederhana ini adalah perlindungan paling awal dari stroke.